Dia kelas menghadapi Barito Putra. Langsung aja gitu ya, kita Oke, langsung ini. Nian. Ya, informasinya seperti ini. Atmosfer Grup Timur Liga 2 Championship kembali manas akhir pekan ini. Setidaknya ada 3 laga pada pekan ke-21 yang jadi sorotan pecinta bola di tanah air. Masing-masing Persela Lamongan akan melawan PSS Sleman yang saat ini berada di puncak klasemen sementara. Kemudian ada Kendal Tornado FC yang akan menjamu tim peringkat kedua Persipura Jayapura, serta pertandingan Deltras FC versus Barito Putra di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. PS Sleman yang menang beruntun 3-1 atas Titras dan 2-0 atas Persipura jalani laga berat. Pada 2 pertemuan sebelumnya mereka tak pernah menang lawan Persela, masing-masing kalah dan imbang. Apalagi kini Persela yang ditangani Bima Sakti akan bermain di kandang sendiri Stadion Surajaya Lamongan. Meskipun mereka tanpa dukungan supporter karena masih jalani sanksi selama 1 musim kompetisi. Di sisi lain, PSS Sleman tanpa bomber subur, Gustavo Tokantin yang telah bikin 12 gol, tapi kali ini harus absen lantaran akumulasi kartu kuning. Pertandingan lainnya yakni Kendal Tornado FC versus Persipura. Meski secara peringkat tim Mutiara Hitam lebih baik, tapi mereka mati kutu saat bertemu Laskar Badai Pantura. Sekuat asuhan pelatih Ramadhan 2 kali kena sapu Tornado FC masing-masing dengan skor 2-3 dan 1-0. Sementara itu, Barito Putra bertekad bangkit dari 6 tanpa kemenangan. Satu partai krusial lainnya yakni Tras FC kontra Barito Putra yang sama-sama menuai hasil buruk pada 2 pertandingan sebelumnya. Tras kena libas PSS dengan skor 3-1 dan dipermalukan PSS Semarang 0-1. Sedangkan Barito Putra kalah telak 4-1 di kandang Persipura dan ditahan imbang tanpa gol oleh Tornado FC di Stadion 17 Mei Banjarmasin. Jadi mau tidak mau laga ini jadi momen kebangkitan The Lobster dan Laskar Antasari. Jadi lawan Barito ya kita main di home tetap pemain harus fit karena tidak ada hal yang tidak mungkin seperti kemarin kita 5 match kita bisa menang, kata pelatih Titas Widodo Putro. Ambisi serupa datang dari kubu Barito Putra. Kami memang main tanpa playmaker, tapi yang penting hasil akhir, kata Stefano Sugura atau Teco menanggapi pertandingan melawan Letras. Oke, tadi ada sekilas komentar-komentar dari kedua pelatih lah. Ya. Keduanya masing-masing optimis memenangkan pertandingan. Ini laga dua tim sakit hati nih kayaknya. Iya nih. Iya, sama-sama kada pernah menang 2 laga, terus sama-sama ingin memenangkan pertandingan. Jadi ini sangat seru nih bagi Deltras maupun Barito Putra. Jadi gimana nih ulasannya Bang? Oke, jadi masalah. Untuk ini yang update masalah sementara kondisi dulu ya, pemain. Ya ini Barito ini kan krisis 6 laga tadi ya, seperti yang ini 2 kali hanya 4 kali seri, 2 kali seri 4 kali kalah. Jadi kebobolan 6 gol, rata-rata golnya 0,3 per pertandingan dan hanya mencetak 2 gol di 6 pertandingan. Ini jadi lini depan nih otomatis kan Barito ini sangat tumpul. Nah itu yang ada klasemennya itu ada kelihatan jauh iya. Jadi ini yang pergantian striker Jaime Moreno dan kedatangan Stewart ini jelas sangat mempengaruhi Barito Putra, di mana Jaime Moreno ini kan dulu sangat produktif karena dia lebih mobile dan cepat atau maksud saya Jaime Moreno ini tipe target man, kuat duel udara dan memiliki naluri gol yang sangat tinggi. Makanya Barito kebanyakan tergantung golnya dari Jaime Moreno ini, sehingga produktivitas gol Barito Putra sangat terlihat di musim sebelumnya. Nah sementara ketika Stewart datang ternyata dia tidak bisa menggantikan peran dari Moreno, di mana hingga saat ini masih belum mampu mencetak 1 gol pun bagi Barito Putra yang padahal Stewart ini ketika bermain di Semen Padang dia dikenal lebih mobile dan cepat, juga memiliki crossing yang bagus. Nah jadi ya mungkin dia ini belum memiliki chemistry dengan pemain-pemain Barito, jadi tidak padu lah. Mungkin di menghadapi Deltras ini mungkin jadi ajak pembuktian Stewart untuk membuktikan bahwa dia merupakan goal getter yang diharapkan pengganti Moreno. Terusnya untuk masalah-masalah besar Barito ini tadi selain produktivitas, transisi bertahan juga lambat nih kebanyakan tim sudah mengetahui taktik dari monoton Teco, di mana Teco ini lebih mengandalkan lebih dulu bertahan, memperkuat pertahanan. Setelah itu baru melakukan penyerangan. Nah ternyata tim-tim ini sudah mempelajari taktik Teco ini, makanya dari 6 laga ini mereka sudah
mampu memanfaatkan taktik Teko ini. Semoga di menghadapi di atas ini Teko memiliki taktik-taktik lain yang bisa membuat kejutan di kandang di atas. Selain itu yang sering kehilangan fokus di 20 menit-menit akhir. Jadi Barito ini biasanya di menit-menit akhir itu sudah merasa unggul, biasanya memilih bertahan, padahal dalam sepak bola itu memain bertahan atau membuang-buang waktu itu ibarat dalam bahasa dari para supporter Barito Putra di sosmed itu ya biasanya tim guling-guling lah. Bila sudah menang Barito guling-guling. Itu boleh jadi tim sepak bola, tapi harus dilihat di waktunya. Misalnya dari 60 sampai 70 menit pertama itu kalau sudah unggul itu jangan melakukan kebanyakan acting ya. Jangan melakukan pertahanan, karena itu bisa membuat skema jadi menurun dan pemain juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan permainannya. Jadi bila sudah unggul itu jangan langsung bertahan, kalau bisa langsung tetap menyerang. Nah itu yang biasa yang saya lihat di Barito Putra ini, yang kalau sudah unggul langsung memilih ini bertahan. Teco ini perlu mempelajari gaya MU ini, Bang. Ya, MU 6 kali menang langsung, terus, tidak pernah kalah kan? Langsung main serang terus. Ya. Selain itu juga Barito ini minim kreativitas di sepertiga akhir. Jadi biasanya kalau sudah sepertiga akhir itu Barito ini mainnya seperti mengikuti irama-irama lawan, jadi ya kehilangan konsentrasi lah. Nah itu ya. Terus kondisi di atas juga ini, di atas ini memiliki tekanan pastinya di kandang, karena kan ini mainnya di kandang di Sidoarjo. Apalagi ini saat ini mereka berada di posisi kelima nih dengan 33 poin. Ada kesempatan juga nih untuk menyalip dari Barito Putra. Jika menang menghadapi Barito kan otomatis poinnya jadi 36, sementara Barito saat ini 38. Jadi dia ada kesempatan untuk promosi juga. Jadi harus di atas mungkin akan tampil habis-habisan juga. Apalagi kan pelatihnya ini kita dikenal Widodo Cahyono Putra ini mantan striker timnas Indonesia yang memiliki wawasan dan pengalaman di lapangan. Jadi dia bisa memanfaatkan segala macam kemungkinan di lapangan, apalagi dia main di hadapan pendukung sendiri. Lalu duel kuncinya mungkin ada di barisan lini tengahnya. Barito kan tadi tanpa playmaker, tapi Barito memiliki Bayu Pradana nih, kapten tim yang sudah 8 musim di Barito Putra. Mungkin ini akan jadi salah satu sektor atau tembok dari Barito Putra dalam membangun penyerangan dan juga pertahanan. Sementara dari di atas ada Yuki Takatoko. Nah ini kreator dan pemberi umpan kunci di atas nih, yang ini harus dimatikan oleh Bayu Pradana di laga besok. Yang pemain yang harus diwaspadai lainnya selain Bayu Pradana dan juga Yuki Takayoko tadi, ada juga ini yang pemain-pemain sayap di atas yang memiliki kecepatan. Itu yang harus diwaspadai dari back Barito Putra seperti Dapa dan juga Freddy. Nah mungkin yang faktor psikologis Barito Putra ini adanya di saat 6 laga ini kan tanpa menang, jadi ya mereka memiliki faktor psikologis dan tekanan, sehingga harus berusaha memenangkan pertandingan dalam laga tandang di hadapan publik musuh. Jadi ini mungkin agak sedikit memberi tekanan kepada Barito Putra. Terus kalau skenario pertandingan ini mungkin Barito Putra ini baiknya lah ini harus mencetak gol lebih dulu kalau bisa itu. Nah habis itu ya kalau saya jadi pelatih, saya pokoknya nyerang terus pokoknya 7 hari 7 malam nyerang terus pokoknya. Kalau bisa serang terus. Itu yang harus jangan bertahan, karena kalau bertahan itu memiliki kesempatan bagi pelatih pemain lawan untuk mengembangkan permainannya. Contohnya ketika menghadapi Persipura kita mampu bertahan di menit ke-30. Kita sudah merasa sudah di atas angin, tiba-tiba Persipura memiliki pemain muda yang mampu memecah kebuntuan. Nah akhirnya kita kalah di skor 4-1. Cukup telak menghadapi Persipura. Nah itu yang saya khawatirkan di pertandingan Del Pras besok. Mudah-mudahan Barito langsung tampil menyerang aja, jangan langsung bertahan. Kalau perlu tadi 7 hari 7 malam. Bila sampingnya main bola ini kan nyetak gol menang ya lah. Kalau sampai lagi bertahan terus kan mana mau nyetak gol. Padahal kalau besok targetnya mungkin ya seri sudah syukur, tapi kalau saya harus menang. Harus menang ya. Kalau pengen ke Liga 1 harus menang. Jangan 7 sampai 7 pertandingan tanpa kemenangan. Intinya esok
menang atau kalah ya sudah, itu aja sudah pilihannya, nggak Bisa bisa. selamatan nih 7 tanpa Pas kemenangan. ada habis ini. Iya. Nih. Aduh. Ajuan tadian sedikit dari preview untuk pertandingan Barito Putra menghadapi Ini Delta. perlu prediksi skor. Prediksi skor luput tar. Iya. Tapi kalau apa yang kita Iya. masih tetap Iya. memprediksi skor, Soalnya meskipun prediksi kita ini terlalu memihak ke Barito soalnya. terlalu memihak ke Barito, Iya. nanti sekali-sekali kita harus memihak ke Iya, tim lawan iya. biar Barito Putra siapa tahu Ada. kebalikannya kan, atau Barito Putra tambah semangat. Iya. Jadi itu ya. Apa nih yang Aku skor kayaknya nih kalah nih Barito nih. kalah yang 1-0. 1-0? Kalau Iya. saya di 1-1 atau 2-1 Oh, gitu. menang Menang Barito. kan. Menang. Sudah payah sudah Barito ini kan sudah Kalau sampai 7 kali kalah, aduh. 7 kali tanpa kemenangan Kemenangan, sudah aduh. terlaluan sudah. Hanya sudah Perlu diganti sih pelatihnya sih. Kalau Masih- sampai 7 kali itu. iya, kalau perlu 7 ya kali. sudah. Itu tadi seperti kita bahas di sesi pertama tadi sudah Seandainya 2 kali menang, 1 kalah masih oke lah. Masih oke, 7 ini kali lebih. tanpa kemenangan. Kalau filosofi orang kan lebih baik menang 1 kali, Iya. kalah 2 kali daripada Iya. 3 kali main, 3 kali seri. Iya. Lebih baik menang 1 kali daripada Iya. itu ya. Kalau entah apa. Ya nih kelas main kita lihat nih kan, Barito Putra ada posisi di 3 ya. posisi ketiga dengan 38 poin. Oh. Persipura ada di posisi kedua 40 poin. PSS ada di posisi ke 1 satu 42 42 poin. Nah, yang saya khawatirkan ini kan Tornado sama Delta dan juga ini kan Persela. Nah, ya. ini kan mereka memiliki kesempatan juga, terutama nih. Poinnya masih Ya, masih terutama menjangkau lah itu. Tornado FC ini yang ternyata poinnya cuma 1 poin di bawah Barito Barito ya. Putra. Wah, Nah, mepet sekali ini. mepetnya kalau Saya nyalip nih. kalau Tornado menang misalnya poinnya kan 40, Barito kalah 3 tergusur lagi, apalagi kalau Delta menang posisinya 36, Barito 38, wah bisa bahaya. Jadi mungkin alarm lampu kuning lah bagi Barito Putra yang ingin lolos ke Liga 1 musim depan. Jadi harus benar-benar memanfaatkan sisa pertandingan dalam beberapa laga ini. 5 terakhir lambangnya sama dengan tim yang hendak terdegradasi itu Persipal. Nah, gak ada hijaunya contengnya. Iya, itu kalau Persipal kan sudah kali bisa tertolong lagi. Iya. Yang Barito gak yang ada conteng. khawatirnya Hijau. tim tetangga kita nih yang Iya, Persiba Balikpapan nih yang juga berada di zona merah. Iya, zona merah dia. Tapi itu ada menang sekali tuh, lumayan Ya, juga tuh. Ada 5 mereka masih pertandingan. bisa disalip PSS Iya. Semarang yang berbenah di putaran kedua nih, jadi Iya. kemungkinan masih selain di memperebutkan zona Liga 1 juga zona bertahan di Liga 2 juga cukup ketat, kecuali Persipal yang sepertinya sudah harus turun dari Liga 2 ke Liga 3. Oke. Oke sip. nih An, Ya. kita sambil menunggu ini ke pasar udah gitu. boleh. Habis gajian kan nih kan. Iya. Bang, kita kembali ingatkan program ini tayang setiap Oh, hari iya. Sabtu pukul 4 sore live di YouTube Facebook Banjarmasin. Meskipun Ramadan kita tetap menyuguhkan berita-berita Barito Putra. Saya ingatkan juga ya untuk sobat Bipos, kita juga ada website banjarmasinpost.co.id. Iya. Di situ selain berita Barito Putra juga ada berita politik, ekonomi, dan juga berita viral dan berita olahraga luar mancanegara Ya. yang Untuk Liga Inggris, Liga ya, Italia. yang banyak diminati oleh penggemar olahraga. Ya, malam ini mulai main ya. Liga Inggris. Liga Inggris Ya. main malam ini. MU ya, main. Malam ini Man City main malam ini. Oh, Man City sama Ya. Leeds Ya, United. siaran Ini langsung siaran TV langsung itu. SCTV. Ya. Kalau besok Arsenal sama Chelsea siaran langsung. Nah, ini sedikit ya Chelsea Arsenal. Prediksi apa ya? Prediksi ya, saya kan timnya Arsenal nih. Oh, Bukan Arsenal. Arsenal lah. Ya, kayak Delta sama Barito Iya. kayaknya nih skornya. Berapa prediksi skor Arsenal Chelsea? 2-1 sama Delta sama Barito Putra. Ya, Oke deh Sobat Bipos, kita akan kembali lagi Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.